Halo, selamat malam. Kita masih ada di Semarang lagi. Ini ada di salah satu kafe. Masih jumpa lagi nih sama Ricky Wise. Akan ngobrol lagi soal masalah band lokal yang ada di Semarang. Dengan siapa nantinya? Seperti apa nanti? Seperti apa? Dia adalah musisi juga nih. Dia habis perform. Halo. Ya, halo. Lagi santai ya? Dengan siapa ini? Ya. Dengan Om Jaya. Tadi sempat dengar nih, wah keren suaranya ternyata ini. Biasa aja. Reguler ya Om di sini. Iya. Gini Om Jaya nih, aku pengen ngobrol soal masalah band lokal yang ada di Semarang nih. Khususnya nih ya, khususnya. Karena Om Jaya sendiri dari sudut pandangnya, tahu nggak nih grup lokal yang ada di Semarang yang namanya ini hits ke Indonesia? Power Slam. Sleeve terus. Yang kedua berusaha tapi tidak sebenar komisi. Karena Power Slam sudah eksis 25 tahun. Wow. Bahkan penolaknya Power Slam itu sekarang balik kampung. Mas Edi, saya sering telepon sering gitu. Lu pernah main di sini juga? Lu pernah reguler di sini juga? Ternyata ini Sama Lia juga. Layarnya keyboardnya Lia. terus ada lagi Om. Ya sementara ini baru dua itu. Dan sekarang ini, untuk yang sekarang ini Ya sekarang belum ada, belum bermunculan. belum bermunculan. Tapi sebenarnya bibit-bibit yang berpotensi banyak. Bibitnya banyak tapi belum bermunculan. Kebetulan kemarin ada teman saya dari Jakarta, asli Semarang, dari Jakarta. Dia kerja di Inspektorat Jenderal Pendidikan Jakarta, tapi dia berasal asli dari Semarang. Dia yang mendanai recording kompilasi musik indie volume 1 musik ini. Jadi sudah ada indinya, kaset-kasetnya sudah ada, cuman ngejualnya masih kalau mau lihat di YouTube ada itu Dejawir, pernah dengar nggak? Ya. Nah itu Dejawir itu kan ya hampir bisa dibilang kalau menurut saya sih kayak Wali. Wali ya. Tetap beda karena kan tema yang diangkat apa coraknya mungkin hampir sama dengan Wali, tapi tetap menurut saya tetap beda. Suatu contoh kayak misalnya kayak Segidok sama SID kan beda ya. apa Sheila Seven sama apa kan beda. Oh, Padi sama apa Fadli kan mungkin vokalnya hampir mirip-mirip kayak Naf waktu itu ya, tapi beda. Karakternya ada sendiri. Karakter jadi songwriter, arranger dan konduktornya beda, tergantung ini. Jadi kalau misalnya musik itu tergantung pertama kan frontline dan aransemen. Tuh catatan ya. Musik yang Ini kayaknya nih, apakah benar nih ya industri musik Indonesia ini memandang sempit dari grup lokal ini, grup band lokal yang ada di Semarang? sebenarnya bisa ya bisa enggak. Bisa iya, bisa enggak? Kenapa ini? Kalau mau berhasil ya harusnya ke Jakarta atau ke Bandung. Itu. Cuma kondisinya biasanya seringnya mentok di modal. Modal ya? itu nggak hanya modal tampang, modal skill, atau modal uang, modal semangat, niat, tekad. Itu dasarnya. Itu dasarnya lainnya cover gitu. Mental. Utama ya. Jadi saya juga pernah di Jakarta waktu itu di audisi sama band yang sudah tenar era 90-an Yuken sama Mas Iram di Condet, studio Condet. Itu drummernya ya sekarang pas band Mas Hendy itu kan tinggalnya di Condet. Nah, Mas Hendy ini kan dulu kan pentolaknya Yuken juga. Cuma kan Yuken terus pecah. Nah, waktu itu Mas Iram Yuken, pentolaknya Yuken itu butuh audisi vokal juga lagi. Cuman saya nggak masuk ke seleksinya. Itu ceritanya. Tadi kan lebih ke faktornya dari. Oh sorry ada lagi, tapi single solo waktu itu namanya Mas Rio Domara yang bawain lagu Hilangnya Seorang Gadis. Tapi dia cuma
Solo ya. Iya. Nah, itu dia di audisi sama Mas Erwin Gutawa. Jadi termasuk pesertanya itu vokalisnya Drive juga, si Anji. Tapi yang lolos Mas Rio Domala. Saya Domala ya. Wow. Jadi katanya dia kan di Facebook kan temenan sama saya juga, Rio Domala. Dia udah ngeluarin album. Labelnya PSE namanya, kalau nggak salah. Jadi kalau untuk band yang lain kayaknya belum bisa ya. Karena apalagi sekarang ini kan industri rekaman itu kalau dulu masih jual keping CD, Ya. CD masih ada ya. Masih Cuman ada, kan ya. sekarang kan pembajakan kan banyak. Lewat internet, browsing, tapi itu juga tergantung dari pihak label atau recording. Kalau nggak dibocorkan kan nggak mungkin. Yes. Nah, sebenarnya tantangannya yang lebih berat itu kan waktu era kaset dengan contohnya kayak Naif itu sekarang dia malah ngeluarin piringan hitam. Piringan hitam padahal satu piringan hitamnya dijual 350. Itu pun laku. Mahal tapi laku. Nah, yang nggak bisa dibaca sebenarnya piringan hitam. Yang hitam ya. Ini sekali. Wah, ini flashback. Kalau kaset sama CD, apalagi B3 yang udah langsung diupload, pasti terbaca. Jadi kalau musisi atau band yang sudah apa namanya recording, misalnya promonya di Inbox atau Dahsyat atau di mana, itu kita jangan andalin bisa penjualan. Yes. Kita mengandalkan off air dan marketing. Tuh. Ini omnya seperti ini. Kira-kira menurut omnya nih, solusi buat teman-teman band yang ada di Semarang ini, yang seperti senior-seniornya karyanya bisa luar biasa di Indonesia seperti apa nih? Gimana ya? Yang jelas harus punya karakter. Karakter ya. Karakter itu kan susah. Benar sekali. Kita mau menjiplak kalau dari luar negeri yang orang nggak tahu mungkin masih bisa, tapi kan ya nggak plak, persis plak gitu. Orang yang sudah tenar aja sekarang kan remix lagu-lagu lama di remix ulang kan gitu. Nah, beda lagi contohnya misalnya yang berkarakter kayak Slang. Kenapa dia masih tetap eksis? Karena dia punya karakter, dia punya warna sendiri. Terus Jamrut, Bumerang tapi kan sekarang pecah. Ya. Bumerang menurut saya masih kurang apa ya istilahnya, mandate-nya cenderung ke Roy Jekoni ya. Orang Mas Dovia Panas itu kan juga teman saya juga, dia sering telepon, sering BBM. Kayak Pamas saja belum mau mengeluarkan album karena kondisi pasar di Jakarta itu masih lesu semua. Jadi statement musisi nasional itu sekarang malah mayor label, malah ke India. saya gitu. Karakternya ya. Power Slave aja Mas, bisa tanya Mas, sebenarnya Anda itu kalau nyanyi lagu pop dengan versi Anda sendiri itu pasti lagu keras karena Anda sudah punya flavor Lagu sendiri. iya, tapi dia nggak setuju karena kan harus maju dan manajemen dia dan itu semuanya tergantung pada semangat. Kalau contoh saya ngomong sama Mas Edi, Mas Excel terus aja dia ngeluarin album kok Mas Edi kok nggak ngeluarin album lagi gitu. Karena dia kan ibaratnya kan covernya Guns N' Roses kan gitu. Dia nggak mau. Ya itu tergantung dari apa ya istilahnya. Aku masih mau berkarya nggak? Nah, sementara ini dia nggak mau berkarya dengan lagu-lagu dia sendiri untuk ke mayor label atau dipromosikan lagi kayak Power Slave era kemarin. Jadi sekarang dia lebih cenderung ke job event, ikut rockstar, featuring atau job wedding atau job event apa. Semarang ini era lifting saya, angkatan saya itu kalau dia udah tenar itu dia udah merasa di atas angin. Ya ini yang jadi bumerang sendiri. Misalnya dia udah di atas angin tuh maksudnya gini,
terus dia dibajak sana, bajak sini, bantu sana, bajak sini. Ya padahal kan gini, ibarat tuh kita tuh keluarga. Kalau kita mau rekoso bareng, kita mau susah payah bareng, pasti kan akan terwujud. Contoh kayak Sheila Seven dulu bagaimana? Dia juga ngamen dari kafe ke kafe. Prosesnya. Power Slave juga sama, ngamen dari kafe ke kafe, berusaha sana juga sama. Cuman kan kembangnya ke arah sini yang tetap masih eksis, walaupun sekarang agak kurang laku. Tapi masih banyak pengembangannya itu Power Slave. Yes. Kalau Sheila Seven dia tetap masih nggak putus. Kalau berusaha mana kayaknya sih masih apa biar, tapi orang-orangnya masih ada. Cuman nggak seaktif dulu. Nah, inilah jadi bumerangnya itu kalau kita udah merasa di atas angin, janganlah kita itu merasa sok artis. Iya, benar. Di kampus sendiri kalau kita oke, komunitas sudah oke, ya kita kalau bisa membangun aja. Nggak usah ada gap. Saling support ini. Nggak usah ada gap. Yes. Ini jadi kendala itu di situ. Kendala. Dasarnya tuh dulu jangan rapuh, harus dikuatin dulu. Terus ini misalnya, sana yang lebih hebat, ini kurang ini. Kalau era saya dulu tahun 90 sabotase, sound system. Ada yang main ini, wah sabotase. Sekarang nggak kayak gitu. Sekarang main jatuh-jatuhan, main bajak-bajakan. Nah ini yang jangan sampai menjadi bumerang sendiri. Waktu nanti akan ya cuman sesaat doang terus tenggelam. Pertama semangat kekeluargaan bahwa band itu adalah keluarga. Benar sekali. Kalau toh misalnya dia butuh masukan lain, it's okay. Yang penting komitmen sama bandnya, utama ini band panggung, karena gitu kan. Kalau band recording kan berarti band panggung kan. Iya. Terlepas nantinya dia manggung di kafe nggak masalah. Yang penting kan intinya kan band recording ini kan arahnya kan ke arah panggung, terbuka atau tertutup. Gitu aja. Komitmen itu yang susah. Dari mulai kalau orang Jawa loro-loro, rekoso, susah. Pepatahnya tuh memang benar sekali. Maka saya juga nggak pengen bikin lagi karena ya sudah, mungkin kan era saya kan udah lewat ya. Umur saya udah 40 tahun soalnya. Tapi kelihatan muda ya kayaknya. 40 tahun. Oke Mas Yayan, gini kesimpulan ini, jika nantinya kita bikin sebuah wadah gebrakan baru di Semarang dengan 50 band ini kan cukup skala yang kecil ini. Iya. 50 band sedikit. Iya. Kita tuh parawakan di sini, kita akan olah di sana, teman-teman lebih diarahkan yang benar seperti apa, berkarya yang baik seperti apa. Kira-kira Mas Yayan setuju nggak? Ya setuju banget saya, positif. Terus gini, jangan lupa di Semarang kan ada Dewan Kesenian Semarang. Yes. Itu ditembusin, namanya Pak Hari Joko Santoso. Itu dia kalau tiap kali ada event di Pemkot Semarang yang menyangkut Pemkot Semarang maupun Semarang ini kan provinsi ya, Provinsi. kota provinsi Jawa Tengah. Ya itu ke DKS atau ke DKJT, Dewan Kesenian Jawa Tengah dan Dewan Kesenian Semarang. Terus nanti minta syarat pendapat dari RRI, Radio Republik Indonesia, dengan Mas Edo atau Mas Didi Harmoni. Itu karena kemarin kan udah berjalan itu ya, program kompilasi musik ini volume 1. Nah mungkin nanti 50 peserta yang nanti karena ada batasannya, kalau nggak salah bahwa 25 tahun kalau nggak salah lah ya. Tapi nanti lebih tepatnya nanya ke Mas Didi Harmoni atau Mas Edo Pra di RRI, nanti bisa next kompilasi musik ini volume 2. Oke. Jadi memang ini butuh ini ya, apa namanya, pendapat yang sangat kuat ya. Atau nanya ke Mas Pepet Mamen yang dia itu operatornya Studio Strato. Dia yang mengkoordinir itu juga kompilasi musik ini. Nah wadah ini Mas, wadah ini adalah yang disebut baru ini ya, Semarang Rocket Me. Jadi dengan problematikanya yang ada tentang Semarang sekarang ini, berkarya
kalau nggak salah untuk tampil di sana itu bayar 20 juta dulu per satu perform, satu band. Solusi bagus ini ya. Jadi solusi bagus buat ini. Nah, nanti kan kalau di sana nanti bisa ketemu sama promotor atau manajer atau mungkin produser berhubung dari kompilasi ini tadi kan masih ide ya. Nah, gimana? Nah, nanti lewat radio juga ya, Bandung, Radio London. Kalau nanti di Jakarta, Playboy, Atmosfernya atau apalah banyak. Jadi masih mendukung teman-teman ini ya, nanti akan bergerak lebih bagus lagi.